Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Baiklah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan izin oleh Allah untuk bersama-sama mencari ilmu, duduk sejenak. Ya, mudah-mudahan sejenak kita duduk mendapatkan rahmat barokah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita digugurkan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita buka pagi ini pada malam ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang sudah siap dengan surat Al-Muluknya, mari kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيطان للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para peserta yang mengikuti taklim di Zoom pada malam ini, mudah-mudahan kita dengan sama-sama tadi kita membaca surat Al-Mulk, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini saya akan melanjutkan taklim kita pada malam Ahad yang lalu, yaitu tentang tauhid, hakikat dan kedudukannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada Ahad yang lalu ya, kita sudah sama-sama membahas ya, tentang tauhid, dan malam ini akan kita lanjutkan. Baiklah, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah memahami tentang apa arti tauhid dan berasal dari kata mana tauhid itu. Tauhid secara umum yaitu mengesahkan Allah. Apanya yang kita esahkan? Nah, kemudian kita juga sudah memahami kemarin, sebagai bukti kita mentauhidkan Allah, maka kita wajib beribadah kepadanya.
Karena memang tujuan Allah menciptakan kita sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak lain tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk agar kita yang diciptakan jin dan manusia itu menyembah, mengabdi kepadanya. Nah, pengabdian kepada Allah sebagai makhluk ya, merupakan yang disebut dengan ibadah. Apakah ibadah itu? Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa secara umum ibadah adalah penghambaan diri kepada Allah ya, Subhanahu wa ta'ala dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara singkat ada yang menyatakan bahwa ibadah itu adalah kita melaksanakan ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, dan mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan satu kepatuhan kita kepadanya. Kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa ibadah itu ada ibadah yang nyata, ya, yang nyata, dan ada ibadah yang batin. Apa dia itu? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ibadah itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada ibadah yang bisa dilihat dan ada yang disebut dengan ibadah batin. Yang paling susah itu adalah ibadah batin. Ya. Nah, rasa syukur, sabar, tawakal itu adalah salah satu bentuk ibadah ibadah batin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran kita tentang hakikat tauhid. Ya. Tentunya kita wajib mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya. Karena itu merupakan perintah yang pertama-tama. Semua Rasul yang diutus oleh Allah ya, kepada kaumnya, ya, Rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh. Ya. Diutus oleh Allah untuk menjelaskan bahwa yang disembah hanyalah Allah dan tidak boleh disekutukan. Tapi sayangnya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah untuk menyampaikan tauhid, ternyata belum memberikan harapan yang diharapkan oleh Rasulullah Nuh alaihissalam. 950 tahun Ibu. Jadi kalau kita mendirikan majlis taklim, kalau sekampung yang ngaji baru 15 orang, itu nggak usah dipikirkan. Ya. Karena urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Kita tugasnya hanya mengajak, ya, kemudian menyampaikan. Urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Makanya kita terus memohon kepada Allah. Ya. Allahumma inni as'aluka huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah aku hidayah. Karena hidayah itu bisa hilang, bisa habis, bisa pergi, bisa datang, bisa nambah, begitu ya. Sehingga harus kita minta setiap saat. Doanya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Itu doanya. Artinya, insya Allah aku mohon kepadamu hidayah. Wattuqa, ketakwaan, takwa harus diminta. Ya, karena yang mengatur kita, yang memberikan hidayah, ketakwaan kepada kita itu Allah.
Wal afafa, ya Allah berikan aku ampunan, kemaafan. Karena kita manusia yang tidak luput daripada salah dan khilaf. Sehingga kita terus meminta kepada Allah, memohon ampun atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ghina, ya Allah cukupkanlah kami. Karena manusia itu biasanya suka nggak cukup, ya, merasa kurang. Ya udah punya satu maunya dua, ya kan? Nah, jadi itulah sifat manusia. Tetapi kita selalu mohon kepada Allah agar Allah bisa mengendalikan nafsu itu. Allahumma, saya ulangi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tauhid mengesahkan Allah, ya, kita menyembahnya, ya, kita beribadah kepadanya, mengesahkannya, ya, merupakan kewajiban dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan apapun, termasuk niat. Itu yang saya tekankan. Jangan ada niat yang menyertai kalimat lillahi ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah, besok kita mau berkurban, ya, niatkan kurban kita semata-mata karena mencari ridha Allah, sehingga nanti pada waktu ibu berkurban, ya, karena ibu tentunya kan tidak akan menyembelih, ya, nggak mungkin, nggak berani menyembelih ayam aja nggak berani. Dari jauh ibu berdoa, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurbanku ini, semoga Allah menerima. Nah, ya, itu. Jadi semuanya yang kita lakukan karena kita mengesahkan Allah. Karena hanya dialah yang mengatur segala kehidupan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi saya sudah hanya mengulang, ya, pelajaran kita yang kemarin. Pada malam ini, apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan hakikat dan kedudukan tauhid itu? Malam ini saya akan menyampaikan kepada ibu surat Al-An'am, silakan dicatat, dan kalau ada Al-Quran di depannya silakan dibuka. Surat Al-An'am itu surat ke-6, ya. Surat Al-An'am itu adalah surat ke-6 ayat 151 sampai 153. Itu menjadi pedoman kita, ya. Menjadi pedoman kita, menjadi petunjuk kita yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah itu dituntut oleh kewajiban-kewajiban, dan ada yang harus dijauhi dan ada yang harus dilaksanakan. Tentunya Al-Quran sebagai petunjuk. Dialah yang akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara mentauhidkan Allah. Kita coba lihat surat Al-An'am ayat 151 yang pertama. Ada berapa petunjuk Allah kepada kita? Karena Al-Quran itu hudan, petunjuk untuk menggapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini petunjuknya. Nggak ada artinya kita berdoa kalau petunjuknya tidak kita gunakan, tidak kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan ibu sakit, mendapat obat dari dokter, resep dari dokter, tapi ibu minumnya tidak sesuai resep, tidak sesuai petunjuk dokter, ya, yang nggak akan mencapai kesempurnaan atau mencapai yang ibu inginkan karena tidak sesuai dengan petunjuknya, ya. Nah, ini kehidupan. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 3 permintaan kita. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Kita sudah ucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah
yang harus disembah dan tidak ada sekutu baginya. Apa petunjuk Allah di dalam Al-Quran? Kita coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah hai Muhammad. Ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Apa kata Allah? Supaya Nabi Muhammad membacakan itu. Marilah aku bacakan, kata Nabi. Apa yang diharamkan Rabbmu kepadamu. Apa yang harus kita jauhi. Dan apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kita menggapai kebahagiaan. Ya kan? Nah, apa yang dilarang? Kalau kita sakit, coba kalau mau sembuh. Ini obatnya, Bu. Yang ini dimakan sebelum makan. Yang ini dimakan sesudah makan. Ini kan? Yang ini nanti 2 jam setelah minum obat ini, nanti baru obat ini. Terus ibu nggak boleh dulu makan ini, makan itu. Ada perintah dan ada larangan. Ingin sembuh. Apalagi ingin bahagia. Ingin bahagia di dunia. Dan ingin bahagia di akhirat. Dan minta dijauhkan dari api neraka. Kata Allah. Apa? 1. Nah, ingat. Nanti ibu bisa buka ayatnya. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 151 sampai 153. Yang pertama apa? Allah tusriku bihi syai'an. Jangan kau persekutukan Allah dengan sesuatu. Kita sholat. Tapi kita mesti percaya sama paranormal. Ya? Atau kita masih percaya. Ada bunyi gitu. Wah, ini ada yang mau meninggal nih. Ya nggak percaya. Karena nggak ada yang tahu siapa yang mau meninggal. Apalagi burung. Percaya hanya kepada Allah. Kita semua diatur, ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah. Hanya Allah. Jangan percaya dengan, nih kalau mau ini di rumahnya, nih taruh ini di rumahnya. Supaya nggak ada ini. Tidak. Jangan percaya itu. Kata Allah, kalau kamu nggak mau ada setan di rumahmu, baca setiap malam surat Al-Baqarah sampai surat Ali Imran. Ayo, berapa juz? Kan? Ya nggak, tidak semudah itu untuk mengusir setan yang ada di rumah kita. Jadi jangan percaya. Jangan disuruh, nih simpan ini nih kalau nggak mau ada setan. Nih simpan ini nih supaya nggak ada apa ya, ada macam-macam gitu ya datang ke rumah kita. Nggak bisa. Itu disebut dengan bahwa kita mempercayai selain kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Yang ada bisa tidak ada, yang tidak ada bisa jadi ada. Itu kuasa Allah. Dan ingat, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memuji kita, tidak akan memberikan beban kepada kita yang kita tidak sanggup menerima bebannya. Jadi kalau kita dikasih apa, sakit, yakin. Allah yakin bahwa kita pasti kuat. Gitu. Jangan mengeluh, jangan. Ya. Nah, baik. Yang kedua apa? Nah, ini yang wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Di surat lain, ya, di surat Al-Isra ada penekanan ya, tentang berbuat baik kepada ibu bapak. Di dalam surat Al-Isra, nanti ibu bisa buka ya. Surat Al-Isra ayat 23-24 dicatat. Supaya kita bisa paham. Kita ini sebagai ibu. Dan kita pernah menjadi sebagai anak. Ya, mau sebagai anak dulu. Ya, kita pernah menjadi anak. Sekarang kita menjadi ibu. Bahkan kita sekarang menjadi nenek. Ya kan? Nah, Allah memberikan petunjuk kepada kita ketika kita menjadi anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tetap ibu itu orang tua itu adalah nomor 2 setelah Allah. Ya.
Allah katakan, Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu, ya, kamu jangan menyembah Allah, kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Berbuat baik kepada ibu bapak adalah setelah kita mengabdi kepada Allah. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Apa kata Allah? Kalau orang tuamu itu, kalau kedua orang tuamu itu, salah satu di antaranya ada yang berumur panjang, berumur lanjut, kayak kita sekarang ya, masih bisa 65, 66. Kayak saya masih sudah berumur 70, begitu. Nah, dan berada di dalam pemeliharaan anak kita, maka kata Allah, jangan kamu katakan wala taqul lahum uff. Jangan kamu ngomong sama kedua orang tuamu. Aja nggak boleh, apalagi yang lain. Wala tanharhuma. Jangan kau bentak dia, kata Allah. Ini Allah yang ngomong. Ngomong aja nggak boleh, apalagi membentak. Apa kata Allah? Wa qul lahuma qawlan karima. Kalau ngomong sama orang tua, berbicaralah dengan santun, dengan hormat, dengan ramah. Kita menyadari, kita yang udah tua sekarang ini, Bu, kadang-kadang juga nggak kedengeran kalau ada yang ngomong. Ya kan? Kan mau tidak mau juga yang ngomong, jadi ngomongnya kencang. Sebenarnya tidak kencang. Ya. Hanya kitanya yang kurang dengar kalau diajak ngomongnya pelan-pelan. Tapi yang namanya kita kesinggung juga kalau diomongin kencang-kencang. Nggak nyadar bahwa kitanya pendengarannya sudah kurang, kan begitu. Nah, tolong sadari ini, kita sekarang sudah jadi ibu, sudah jadi nenek-nenek, gitu kan? Nah, kalau ini kan perintahnya kepada anak. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, rendahkan dirimu kepada orang tuamu. Apapun jabatanmu di kantor, tetap dia itu adalah ibumu. Walaupun dia nggak tamat SD, tetap hormati dia. Rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Dan ucapkanlah, ya Tuhan, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Jangan salah kitanya. Ya. Buru-buru kasihan malah orang tua kita suruh ngurusin anak kita, ya. Suruh ngurusin yang lain. Nah, salah satu bentuk daripada bukti tauhid kita kepada Allah adalah wabil walidaini ihsana. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jasa orang tua kita, Bu. Nah, kita sekarang jadi orang tua ya. Dulu orang tua kita dengan kita. Sudah menghamilkan kita 9 bulan. Melahirkan kita. Nah, kita kan udah pernah melahirkan. Betapa sakitnya lahiran. Kemudian mendidik, merawat kita. Malam gak tidur. Orang kita nangis melulu waktu jadi bayi. Kan? Nah, sekarang kita merasakan karena kita punya anak, gitu kan? Jasa itulah yang tidak bisa terbalas oleh anaknya. Tidak bisa dibalas. Ada suatu hadis yang pernah saya baca. Ada seorang Yaman, ya, seorang laki-laki dari Yaman. Dia menggendong ibunya dari belakang. Ya, kalau saya namanya, kalau orang Kalimantan bilangnya kalau gendong di belakang namanya ngambing. Nggak tahu kalau bahasa ibu, ya saya nggak ngerti. Jadi kalau gendongnya di belakang tuh namanya ngambing, ya. Bukan kambing, Bu, ngambing ya. Nah, kalau di depan tuh namanya gendong. Itu Kalimantan ya, Bu ya, kalau bahasa saya. Nah, kalau bahasa ibu pokoknya lah gendongnya tuh di belakang. Dari Yaman, Bu, ke Mekah. Dia gendong ibunya. Mau pergi haji. Sampai tawaf. Kebetulan dia tawaf.
itu bersama putranya Umar bin Khattab, ibnu Abdullah ibnu Khattab, ibnu Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Terus apa dia ngomong? Apakah dengan aku menggendong ibuku dari Yaman ke Mekah, kemudian aku gendong dia sekarang tawaf 7 kali keliling dan sa'i, dulu mah nggak ada kursi roda, ya? Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku yang mengurus merawat aku dari kecil? Apakah Ibnu Umar? Ya. Tarikan napas 1 kali ketika ibumu melahirkan, itu pun tidak cukup kamu balas dengan kamu menggendongnya dari Yaman ke Mekah, menggendongnya tawaf dan sa'i, itu pun tidak terbalas. 1 tarikan napas ketika kita mau lahiran tuh ngedem ya. Nah, itu. Ya. 1 kali tarikan napas aja nggak kebalas. Gimana? Ya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa orang tua kita yang telah dahulu bertemu dengan Allah. Dan juga memberikan rahmat dan husnul khatimah kepada orang tua kita yang masih hidup. Ibu-ibu peserta Zoom yang dirahmati Allah. Ya. Kita sekarang menjadi orang tua. Terus ada yang bertanya, apa yang bisa menebus jasa atau budi orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, menyusukan, merawat, menyekolahkan, dan sebagainya? Ada kata Nabi, kau tebus kalau dia menjadi budak. Sebenarnya kalau sekarang kan gak ada budak ya. Kalau dia kerja di tempat orang, berapa gajinya sebulan? Udah deh bu, ibu gak usah kerja, aku yang bayar sekarang. Itu baru bisa. Ibu suruh istirahat. Ibu istirahat aja di rumah. Ibu gak usah kerja. Biar aku yang bayar. Berapa bu ibu dibayarnya? Itu kata Nabi. Bebaskan dia. Kalau sekarang kan terbalik. Udah kita gak bisa nebus jasa orang tua. Kita kasih beban lagi mengurus anak kita. Tambah jadinya. Ya kan? Nah, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya ya, supaya kita bisa terbebas dari itu. Yang ketiga apa Bu? Yang pertama tadi jangan menyekutukan Allah. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau butuh anak-anakmu. Jangan kau bunuh anak-anakmu. Karena kamu takut miskin. Gugurkan kandungannya. Kenapa? Kau nggak bisa ngolahin. Dan sekarang mahal. Jangan. Apa kata Allah? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Aku nanti yang ngasih dia rezeki. Kamu juga kan aku yang ngasihnya rezeki, kata Allah. Gitu. Anak tuh punya rezekinya masing-masing. Dan punya caranya masing-masing. Ada yang dapat beasiswa. Ada yang sekolahnya gratis. Ya kan? Ini Allah yang memberikan jalan. Bagi Allah nggak susah. Ya. Kalau kita dekat kepadanya. Yang keempat apa? Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan kau dekati hal-hal yang keji. Hal-hal yang keji.
Baik itu yang nyata maupun yang sembunyi-sembunyi. Sekarang yang banyaknya yang sembunyi-sembunyi karena kita ada HP ya. Lihat yang pornografi itu kan sembunyi-sembunyi, nggak kelihatan. Jadi Allah sudah memberitahukan jauh sebelumnya. Ya. Biasanya kalau perbuatan keji itu kan yang jelas gitu kan. Misalkan pelacuran gitu kan. Nah, kalau sekarang kan tersembunyi. Nah, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali sudah ada haknya. Apa maksudnya? Setelah disidangkan, ditetapkan bahwa orang itu dinyatakan dihukum mati, itu boleh. Karena disebut dengan illa bil haq. Ada hak untuk ya kalau hukum mati ditetapkan ya memang harus hukum mati, itu boleh. Apa terakhir ayat Allah katakan dzalikum wassakum bih. Itu wasiat Allah, ketetapan Allah. Dan Allah doakan kita, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu bisa mikir. Itu loh yang tadi itu. Jangan sekutukan Allah, gitu kan? Nah, banyak orang yang nggak puas, nggak sabar gitu loh, nunggu keputusan Allah, nggak sabar, pengennya cepet, sehingga cari jalan pintas, jalan pintasnya salah. Ya. Timbang mau ngawinin anak aja, cari tanggal, cari bulan, harus nanya dulu sama paranormal. Kata Allah semua hari baik, yang penting kamu sempat dan kamu ada. Urusan rezeki itu urusan Allah, gitu kan? Kayak gitu. Jangan dulu cari sana cari sini, begitu ya. Kemudian apa? Lanjutannya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Ya saya juga banyak lihat ya di YouTube atau di kok hartanya anak yatim jadi rebutan. Padahal Allah udah jelas-jelas wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali billati ya ahsan. Kecuali dengan cara yang lebih baik. Maksudnya anak itu mau sekolah, ya boleh. Ya. Hartanya kita pakai untuk menyekolahkan dia, itu kan ahsan, itu kan baik. Hatta ya belum asyudah. Nanti kalau dia udah dewasa, baru dijelaskan dan serahkan kepadanya. Sehingga dia sudah mengerti bagaimana cara mengendalikan. Jangan mentang-mentang dia belum mengerti kok kita ribut urusan warisannya anak yatim. Jangan ya. Nah, wa auful kaila wal mizana bil qist. Ini tentunya ditujukan kepada para pedagang ya. Dulu di zamannya Nabi Su'aib. Nabi Su'aib ini ya, kenapa umatnya Nabi Su'aib dihancurkan oleh Allah karena mereka sangat-sangat luar biasa. Mereka menantang mereka tidak melaksanakan auful kaila wal mizan. Ya, maksudnya mereka itu tidak menyempurnakan takaran. Ya, umumnya mereka sebagai pedagang ya, tidak menyempurnakan takaran. Jadi kalau 1 liter di bawahnya dialas hingga tidak sampai 1 liter gitu. Kalau timbangan yang seharusnya 1 kilo tapi hanya 8 on begitu. Nah, jadi mereka auful kaila wal mizana bil qisti. Jadi ini sudah terjadi Bu dulu pada zamannya umat Nabi Su'aib. Nah, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ingat.
Allah itu tidak akan memberikan beban kecuali yang sanggup. Jadi nggak usah takut. Allah katakan, yang penting kita istiqomah. Sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikah wala takhafu wala tahzan. Nggak usah khawatir. Jangan, kata Allah, jangan takut dan jangan sedih. Asal kita istiqomah menjalankan apa yang sudah diperintahkan dan dilarang oleh Allah dalam kalamnya di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa iza qultum fa'adilu walau kana dza qurba. Ketika kamu berbicara, ya, ketika kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Bicaralah sejujurnya. Sekalipun dengan saudara, dengan kerabatmu. Katakan apa adanya. Walaupun pahit. Belajar. Jangan diumpet-umpetin, katakan aja. Ya. Ada orang mau pinjam uang. Jangan katakan gak punya uang. Ibu punya uang kok. Punya uang, tapi uang ini buat belanja. Ini amanah dari suami. Katakan sejujurnya. Baik, ya. Walau kana dza qurba, walaupun tadi kita ngomongnya kepada saudara. Wa bi ahdillahi aufu. Kalau kita berjanji, sempurnakan janji kita. Sekalipun janji kita kepada cucu kita, kepada anak kita. Kadang-kadang nih suka janji-janji sih, ya. Dia diam, tadi beliin 5 gitu ya. Awas hati-hati itu janji. Ya. Sama anak-anaknya kan ingat kalau dijanjiin begitu. Atau cucunya ingat kalau dijanjiin. Mana? Katanya kemarin janji mau ngebeliin. Kok enggak? Nah, bohong lagi. Hati-hati. Dan Allah mencatat itu. Makanya ada ayatnya. Wa idza qultum fa'adilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu. Terus Allah terusin lagi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Ini loh wasiatku untuk kalian, kata Allah. Nah, semoga kalian ingat. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Ayat berikutnya Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Nah, maka ikutilah, itulah jalan yang lurus yang tadi itu. Ya, itulah jalan yang lurus. Ya, kan kita selalu minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin aku jalan yang lurus. Nah, kata Allah, ini loh jalannya yang harus kamu ikuti. Nah, kan tadi kita minta dikasih jalannya. Ya. Nah, dikasih apa? Urutan-urutannya. Nah, kata Allah, kita diingatkan, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalannya udah diunjukin sama Allah. Jangan kita mengikuti jalan yang lain. Nah, kenapa? Karena jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Apa doa Allah? Demikianlah Allah perintahkan itu kepada kita, kepadamu, kata Allah, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita sudah mendapatkan beberapa wasiat Allah dari ayat surat An-Nahl ayat 151 dan 153. Di antaranya tadi, saya ulangi kembali, kita jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, kita
diwasiatkan oleh Allah agar berbakti kepada kedua orang tua kita dengan berbuat baik dan menjaga keduanya, taat kepada keduanya dalam hal ketaatan kepada Allah. Tapi kalau untuk maksiat jangan. Fala tuti'huma, kata Allah. Jangan diikuti kalau dia mengajak jalan yang salah. Dan juga Allah menyuruh kita, Allah melarang kita untuk membunuh anak-anak, ya anak-anak kita, ya katanya menggugurkan kandungan itu termasuk membunuh anak, ya kalau kita takut miskin, jangan, ya kecuali kalau memang kata dokter ini bahaya buat ibu, ya karena kandungan ibu lemah atau badan ibu seminar itu lain, itu kan karena kesehatan. Nah, kemudian yang keempat tadi apa? Ya, agar kita tidak berbuat maksiat, baik itu terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kemudian jangan membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, kecuali yang sudah dibenarkan, ada haknya. Nah, kemudian yang keenam apa? Di dalam ayat itu ini ada 10 wasiat tadi dari ayat tersebut. Yang keenam adalah agar kita tidak mendekati harta anak yatim, maksudnya yang masih kecil, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, karena itu adalah amanah. Boleh, kecuali ada manfaatnya, ya. Untuk ada tujuan, ya. Misalnya untuk sekolahnya atau untuk apanya itu boleh, ya. Nanti kalau dia sudah dewasa, itu bisa kita kembalikan kepada anak tadi yang berhak untuk menerimanya. Kemudian satu lagi yang ketujuh adalah menyempurnakan timbangan, menyempurnakan takaran. Jadi kalau nimbang jangan dikurangi, kalau menakar jangan dikurangi. Itu salah satu pesan Allah kepada kita, ya, sebuah larangan yang kita harus jauhi. Yang kedelapan adalah agar kita berbicara yang adil, tidak zolim walaupun kepada saudara, tidak menipu, tidak zolim dan tidak berkhianat. Nah, ya, kemudian memenuhi janji, ya, bisa janji kepada Allah, ya, untuk beribadah kepadanya, ya, untuk mentaati seluruh perintahnya, menjauhi semua larangnya, ya. Nah, besok kan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Nah, pada bulan Zulhijjah, ya, nanti bulan Zulhijjah itu termasuk bulan Sahrul Hurum, dimulai dengan sekarang. Zulkaidah sudah malam yang ke-12, ya, malam ke-13 sekarang. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram itu berturut-turut. Nah, pada bulan Zulhijjah nanti besok, ya, ada sunnah puasa dari hari pertama. Nanti pada hari ke-9 jatuhnya sunnah muakkadah. Apa Bu? Sunnah muakkadah artinya sunnah yang dikuatkan. Ya, hari ke-10 Ibu boleh puasa sunat, Ibu tidak makan sebelum berangkat, sebelum sholat subuh, ya. Ibu tidak makan dan minum, nanti berbukanya sesudah pulang dari sholat Idul Adha. Kemudian ada ibadah puncak pada bulan Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan kurban. Ingat, menyembelih hewan kurban, ya, itu kurban itu adalah penyembelihan hewan tertentu, ya. Ada onta, ada sapi, ada kerbau, ada domba, ada kambing. Jadi hewan tertentu, nggak bisa sembarangan, ya. Dengan syarat-syarat tertentu, karena ada syarat tertentu untuk memilih hewan kurban, ya. Pada hari tertentu, jadi juga nggak boleh sembarangan.
pada hari tertentu dan waktu tertentu. Menyembelih hewan kurban pada hari ke-10 sesudah sholat Idul Adha. Jadi kalau ada yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, maka itu tidak termasuk penyembelihan hewan kurban. Berarti dia harus menyembelih lagi nanti sesudah. Begitu. Nah, sampai kapan menyembelih hewan kurban? Sampai hari ke-12. 3 hari kan? Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12. Jadi 3 hari. Ya, bukan 3 hari tasyrik, bukan. Kalau hari tasyrik 3 hari. Ya, selama kan haram hukumnya berpuasa pada hari Lebaran, pada hari raya, yaitu hari raya Idul Adha, plus 3 hari tasyrik. Ya, yaitu hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Nanti kalau ibu akan puasa sunnah Yaumul Bid, puasanya hari ke-14, hari ke-15, dan hari ke-16. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan sehingga kita jadi tahu, oh ini loh yang benar caranya. Begitu ya. Oke Ibu, kemudian apa lagi nih? Yang ke-9, memenuhi perjanjian kepada Allah. Nah, Ibu barangkali ada janji sama Allah, oh tahun besok aku mau apa? Mau kurban. Nah, itu janji. Ya. Walaupun kurban untuk kita yang bermazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau ibu tadi bilangnya tahun besok saya mau kurban, itu menjadi wajib. Ya, karena ibu sudah ngomong sebelumnya. Itu ya. Nah, kemudian tadi apa ya? Memenuhi perjanjian kepada Allah dengan beribadah kepadanya, mentaati seluruh perintahnya, itu sudah jelas. Menjauhi larangannya dan mengamalkan kitabnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Nah, hari ini kita belajar kalam Allah surat An-Nahl ayat 151 dan 153. Nah, bisakah kita mengamalkannya? Dan kita juga belajar sunnah Rasul hari ini. Ada beberapa hadis tadi yang saya bacakan. Yang pertama adalah tentang jasa orang tua itu tidak bisa kita balas. Walaupun kita gendong untuk berangkat hajinya, sampai tawaf kita bawa ya keliling Ka'bah. Kata Ibnu Umar, untuk tarikan napas ketika melahirkan saja, satu tarikan napas saja itu pun belum terbalas. Ya. Lagi yang lain-lain, ya kan? Nah, makanya kita bagaimana caranya untuk berbakti kepada orang tua. Jangan sampai dia meneteskan air mata karena sikap dan perkataan kita. Pernah ada kisah pada waktu zamannya Rasulullah. Dia mau berjihad, berperang bersama Rasulullah. Enggak berperang, mau hijrah. Mau ikut hijrah bersama Rasulullah. Ya. Dia datang menghadap Rasulullah. Ya Rasul, aku mau hijrah bersamamu. Ya. Kata Rasul, orang tuamu bagaimana? Ayah ibuku lagi nangis. Ya, dia sedih, aku mau hijrah. Oh gitu, kata Nabi. Sekarang kamu pulang, bikin ibu bapakmu itu ketawa. Sebagaimana kamu tadi bikin dia nangis. Dan kamu gak boleh hijrah. Ya. Suruh kembali ke rumahnya, tidak boleh ikut hijrah. Ya. Dan dia harus membuat ibunya itu ketawa. Maksudnya apa? Jangan dibuat orang tua kita sedih. Buatlah dia menjadi senang, ketawa. Ya. Nah, kemudian ada lagi cerita. Ada seorang anak laki-laki datang jauh-jauh menghadap Nabi, mau ikut perang, mau ikut jihad. Ya Rasul, aku mau ikut jihad. Terus Rasul nanya, emang kamu masih punya ibu? Soal Nabi kan langsung dikasih tahu sama malaikat. Kamu masih punya ibu? Punya. Oh, kata Nabi, berjihadlah untuk ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Berbakti kepada ibu itu adalah jihad.
Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan? Nah, yang ke-10-nya belum ya? Jam bener apa salah sih? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang ke-10 belum? Ya. Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya yang telah ditetapkan dan disyariatkannya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan lewat siapa-siapa, ya kan? Melewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah jalan kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jalan keselamatan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Di dalam sebuah hadis, ya, ada yang dikatakan bahwa pada suatu saat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis dengan tangannya, pakai telunjuknya, kan pasir ya, bisa digaris pakai telunjuk. Kemudian Rasul bersabda, ini loh jalan yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanan dan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang sesat, jalan yang bercerai-berai. Tak satu pun dari jalan-jalan ini melainkan di dalamnya terdapat setan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-An'am tadi, di surat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi Bu, untuk mencapai mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ada jalan yang harus kita tempuh. Itulah tadi jalan yang sudah kita bahas pada ayat atau pada surat Al-An'am ayat 151 dan 153. Ada 10 hal yang harus kita jalankan. Mudah-mudahan ya kita bisa menjalankan apa yang tadi yang terdapat dalam kalam Allah di surat di surat Al-An'am tadi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, aku pernah dibonceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Jadi bukan naik motor diboncengnya, pakai keledai. Nabi bersabda, ya Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad. Tahu nggak kamu apa hak ya? Tahu nggak kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya? Kalau hak Allah artinya kewajiban kita. Dan apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Jadi ada hak Allah yang harus kita penuhi. Kemudian ada hak Allah yang harus memenuhi kita. Gitu. Ada timbangan. Apa kata Mu'az bin Jabal? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Santunnya berbicara. Ya. Para sahabat itu kalau ditanya oleh Nabi, selalu tidak mau menjawab. Jawabannya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Walaupun tahu. Tidak mau menjawab. Santunnya seperti itu. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda,
Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya adalah apa? Hak Allah berarti kewajiban kita. Yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Dan mereka tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Jadi apapun karena Allah. Dan mulailah apa yang kita lakukan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudahi dengan Alhamdulillah. Karena semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Dan atas izin Allah. Sehingga kita bisa melakukan itu. Termasuk kita pada malam hari ini. Termasuk saya. Ya. Atas izin Allah lah saya bisa berbicara di depan ibu. Mungkin ya, yang namanya nenek-nenek ya. Kaki tangan pada nyilu segala macam meriang lah. Ya, tapi beda. Ketika kita berniat untuk menyampaikan, berbagi ilmu atas izin Allah. Ya udah kamu sehat aja. Ngomong aja di situ juga sehat kata Allah. Ya. Nah, ibu juga sama. Ketika ibu duduk bersimpuh untuk sama-sama kita mencari ilmu pada malam hari ini. Ya. Duduk sesaat kata Allah. Mencari ilmu. Lebih baik daripada sholat 100 rakaat gak pakai ilmu. Sholat aja 100 rakaat gak tahu untuk apa. Kan? Gak pakai ilmu namanya. Nah, apa kata Nabi? Hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah mereka hanya beribadah kepadanya semata dan mereka tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ini terkadang kita yang suka salah, kadang-kadang salah ngomong. Saya sih nggak nyembah berhala, Bu. Ya enggak. Tapi kadang-kadang dari ngomong itu jadi salah niat. Saya kalau belum minum bodrek, kepala saya nggak sembuh. Itu yang salah. Karena yang menyembuhkan kita bukan bodrek. Tetapi yang menyembuhkan kita hanya Allah. Saya kalau bukan ke dokter A, belum sembuh. Nah, itu yang bikin salah. Salah ucap. Ucapan itulah yang salah. Nah, begitu. Karena bukan Allah. Karena bukan obat. Bukan dokter. Ya. Namun, iza maritu bahwa yasbin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, makanya ketika ibu sakit, terima dulu. Ya, Bismillah dengan namamu ya Allah. A'udzubillahi biqudratihi. Ya Allah, kepadamu aku berlindung dengan takdirmu, dengan kuasaanmu. Min sarri ma ajidu wa uhajir. Dari penyakit yang aku khawatirkan dan yang sekarang aku rasakan. Ngomong sama Allah. Kita terima dulu deh. Nanti sembuh urusannya Allah. Oke, ya. Sedangkan hak para hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah. Nah, apa tuh? Ya, hak Allah yang akan dipenuhi untuk kita. Ya, hak manusia ya. Maaf, mana dia? Sedangkan ya, hak para hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah adalah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi kewajiban kita tidak menyekutukan Allah. Kemudian kita mendapatkan hak kita dari Allah. Bahwa Allah tidak akan memberikan siksa kepada kita sepanjang kita tidak menyekutukannya. Nah, ya. Kemudian Mu'az bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tidak perlukah kiranya aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Ya, waktu itu Rasul masih hidup. Rasul menjawab, jangan kamu sampaikan kabar ini kepada mereka. Ya. Nanti kalau disampaikan, kata Nabi, mereka akan bersikap menyandarkan diri. Jadi mereka nggak beramal soleh yang lain.
Ya udah, kita cukup tidak menyekutukan Allah aja, gitu loh maksudnya. Jadi jangan dulu disampaikan. Ya. Karena ada tuntutan-tuntutan yang lain. Nah, seperti itu, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Mengenal hak Allah Azza wa Jalla itu wajib buat kita. Ya. Kita harus beribadah semata-mata kepada Allah, tidak menyekutukannya. Insya Allah kita akan mendapatkan hak kita dari Allah. Allah tidak akan menyiksa kita. Nah, seseorang yang tidak menjauhi syirik, ya, maksudnya mempersekutukan Allah dalam beribadah. Walaupun dia beribadah kepada Allah, ya, dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia puasa, ya, dia bersedekah, ya. Atau dia juga menyembelih kambing, ya. Tapi itu untuk yang lain, ya. Misalnya sakit, nah disuruh menyembelih kambing, itu kan bukan untuk Allah, menyekutukan Allah, jadi meminta kepada yang lain selain Allah, seperti itu. Jadi ada sesuatu, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, dia beribadah kok, dia sholat, dia puasa, ya. Seperti yang Ahad kemarin saya kan bilang, saya pernah ketemu dengan seseorang, itu kan, oh dia bahkan haji pakai surban, ibunya pakai jilbab, pasti sholat kan, ya. Tapi dia datang ke satu tempat dengan membawa sesajen, ya. Kemudian di dalam sesajen itu ada tulisan-tulisan, minta begini, minta begitu, sampai saya lihat, saya baca ada 10 permintaan di atas nasi kuning itu, di atas sesajen itu. Nah, itu yang tidak boleh, ya, menyekutukan Allah. Ya. Jadi mereka melaksanakan ibadah, tapi mereka ada niat lain selain itu, atau menyekutukan atau meminta kepada yang lain selain Allah. Padahal kita sudah berjanji kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu juga aku memohon. Ya, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada keponakannya Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, iza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mau minta sana sama Allah. Iza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu ingin memohon, mohonlah kamu kepada Allah. Dan ibu harus belajar kapan waktu meminta dan bagaimana cara meminta. Dan semuanya juga ada adabnya. Meminta sama guru juga ada adabnya, apalagi meminta kepada Allah. Nah, makanya kita perlu mempelajari adab-adab di dalam melaksanakan ibadah. Makan ibadah kan? Iya. Makan ibadah. Minum ibadah. Akan menjadi ibadah kalau makan dan minum sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibadah, dapat pahala. Ya? Iya. Minum. Hanya sekedar minum. Pakai tangan kanan. Duduk. Baca bismillah. Sesudahnya. Dan minumnya enggak sekali minum segelas habis, tidak. Ya, cukup 3 tegukan. Dan kita ucapkan alhamdulillah. Insya Allah. Minum itu menjadi ibadah. Makan juga sama. Ya, makan itu ibadah. Tidur aja ibadah. Ya kan? Tapi ada adab-adab. Nah, jadi berarti yang perlu kita pelajari adalah adab. Ya. Adab.
di dalam kehidupan itu ada. Di dalam seorang muslim itu kita harus belajar adab, ya, adab berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Al-adab al-mufrad, ya. Artinya adab dan akhlak seorang muslim. Kita harus belajar itu, bagaimana adab ketika kita di rumah orang, ketika bertemu, ketika masuk ke rumah orang tua kita masuk ke kamarnya, semua ada ada adabnya. Ketika itu kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan, maka di dalam kehidupan kita menjadi ibadah. Baik, oke? Nah, di dalam hadis Mu'az tadi yang sudah saya bacakan, itu adalah tauhid. Pelajaran tauhid. Karena mengajarkan kepada kita beribadah kepada Allah semata dan harus meninggalkan syirik, menyekutukan Allah. Apa sih keutamaannya? Orang yang bertauhid itu, orang yang berpegang teguh dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya masuk neraka. Makanya ketika akan meninggal dunia, qala la ilaha illallah, barang siapa yang pada saat sakratul maut kemudian dia membaca kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tapi kan itu tidak mudah untuk kita ucapkan. Sepertinya gampang, tapi tidak mudah. Tergantung dengan kebiasaan kita sehari-hari. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu kita tinggal 10 menit, barangkali insya Allah ya pada nanti kita akan teruskan dengan pelajaran yang berikutnya. Ya, jadi kita sudah mempelajari tadi, memahami tentang tauhid dan sia-sia kedudukannya. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustazah. Siapa nih yang bertanya? Ibu Afni. Oh, Bu Hapni. Oh, ya. Dari Padang. Ya, orang Padang ini, jauh. Oh, gini Bu Ustazah. Yang saya tanyakan, bisakah doa merubah takdir? Itu saja Ustazah. Bisakah Assalamualaikum doa warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan ada qadha, ada qadar. Ya. Qadha sesuatu yang sudah ditetapkan Allah tapi belum terjadi. Ya kan? Ya. Sedangkan takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Kita jadi perempuan ini sudah takdir Allah. Nggak bisa berdoa lagi, kita minta diubah jadi cowok. Ya kan? Saya sudah jadi takdir. Doa itu bisa mengubah ketetapan Allah. Karena belum terjadi. Ya kan? Belum terjadi. Ya. Misalnya, kita kan nggak tahu Bu, bagaimana rezeki kita hari ini. Nggak tahu kan? Ya. Kita mohon kepada Allah. Ya kan? Kita minta dicukupkan. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal bukan yang haram, dan cukupkanlah karuniamu ya Allah bukan dari yang lain. Kita selalu minta itu. Atau tadi doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Karena segala sesuatu kita nggak tahu. Ya kan? Yang tahu hanya lillah. Nah, Allah yang tahu mana yang gaib, mana kita nggak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu, makanya kita minta sama Allah untuk semuanya itu. Minta. Jadi doa atas izin Allah bisa mengubah apa yang ditetapkannya. Ya, nah, misalnya ibu minta, Allahumma inni na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'ul qadha. Ya kan? Kan kita juga nggak tahu apa takdir kita baik atau jelek. Makanya kita, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah lindungilah aku dari jahdil bala,
dari bencana yang dahsyat. Jadi wadarkis saqo, dan dari sesuatu yang membuat kita menjadi panik ya. Wasu'ul qadha, dan dari ketetapan yang jelek. Kita minta sama Allah, kita berlindung. Walaupun itu ditetapkan, tapi kita minta perlindungan. Ya, bisa terhindar gitu loh. Walaupun itu tetap datang, ya kan, tapi kita dilindungi sama Allah. Tetap, makanya doa itulah ya, muful ibadah. Doa itu adalah kuncinya ibadah, dan doa itu adalah bentengnya kita. Jangan malas berdoa, karena Allah sangat suka kepada orang yang meminta dan meminta. Itu bedanya manusia dengan Allah. Kalau manusia nggak suka diminta, ya kan? Tapi kalau Allah seneng kalau diminta. Karena Allah Rahman dan Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Oke, Bu Fatni, silakan berdoa yang banyak. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Minta panjang umur. Waalaikumsalam. Minta panjang umur, tapi panjang umur yang bermanfaat untuk orang lain, gitu kan? Ya. Ada lagi yang mau nanya? Ustazah. Ya. Ini ada sebagian kan udah pada punya buku Ustazah. Oke. Gimana kan mereka tuh suka nyari-nyari halaman sekian gitu Ustazah. Oh iya, nanti saya kasih tahu halaman. Jadi kalau misalnya mau malam ini mau ada itu halaman berapa yang akan kita pelajarin gitu Ustazah. Tapi kan tidak semuanya saya ansih buku itu kan. Iya. Tidak apa-apa. Jadi ada gambaran mereka ini hari kan dari halaman 18 sampai 22 gitu, 21. Nah, iya kayak gitu saja. Jadi mereka namanya baik. Jadi nyari-nyari. Baik, oke, terima kasih sarannya. Insya Allah nanti akan saya nyari-nyari. Oh, saya nyari-nyari. Kalau Bu Ratna nyari-nyari, saya nggak apa-apa, bisa aja ya. Saya maklumi kalau Bu Ratna nyari ya. Saya juga maklum kalau dia nyari-nyari. Iya, soalnya dia nggak lihat Ustazah ada di depan matanya. Ya, namanya juga sudah. Tadi saya tanya Rina, Rin halaman berapa Rin? Ya sudah. Tadi buku itu jangan dibuka ketika ada saya. Silakan itu dibuka ketika saya tidak ada. Sehingga ketika saya membaca, oh di sini loh dia, aku pernah baca. Itu. Ya. Saya hanya jadi kayak gini Ustazah, jadi kita jadi kayak menyimak gitu. Oh ini yang diiniin gitu. Baik. Oke. Ucapkan terima kasih sarannya, dan baik, kita akan bertemu kembali pada Ahad yang akan datang untuk melanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan ini menjadi lebih bermanfaat ya, karena mudah-mudahan semuanya karena kita perlu menambah pengetahuan, menambah ilmu kita sepanjang kita masih diizinkan oleh Allah ya, untuk bisa bersama-sama. Mari kita berdoa, kita membaca Sayyidul Istighfar, mudah-mudahan lepas dari sini ya, Allah menggugurkan dosa-dosa. Allah yang sudah ngasih ngaji ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi anta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa limasayyikhina wa li ikhwanina wa li jami'il
wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.